sore, kembali lagi dengan saya Swastiningsih dengan Neng di acara Bincang Sore dan Ngopi Sore. Nah, di tengah-tengah kita sekarang ini sudah hadir juga Ketua Umum Verpu KPI, yaitu Federasi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Indonesia, yaitu Bapak Kris Budiarjo. Selamat sore Pak Kris, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kris? Gimana nih Pak Kris di masa pandemi ini? Ya. Pak Kris sudah kemana aja nih jalan-jalan? Kayaknya aktif banget soalnya Pak Kris nih. Ya kalau nggak ada kepentingan yang luar biasa atau sangat penting banget, kita tetap di tempat, tidak kemana-mana, tapi ya keluar kota kalau memang diperlukan saja. Kalau memang itu untuk kepentingan yang urgent. Tapi alhamdulillah selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah. Gimana dengan vaksin, sudah melakukan vaksin? Sudah, ini mau kedua. Oh, sudah mau Kamu kedua. Kamu udah belum? Udah, alhamdulillah tadi pagi ya saya udah yang kedua Pak Kris. Ya, ini kita harus vaksin harus semua lah. Ya, apapun semua. Ini sudah 11 juta lebih vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita ya terima kasih pada Pak Jokowi dan juga pada seluruh Satgas Covid bahwa ini benar-benar luar biasa dan kita masuk 4 besar dunia yang telah melakukan vaksinasi. Mudah-mudahan lah semakin cepat vaksinasi ini 70% dari warga Indonesia kita akan bisa bergerak dalam ekonomi, kita akan bisa bergerak. Amin. Semoga sudah berakhir nih ya, bisa berakhir cepat. Mudah-mudahan doa kita seperti itu. Masa pandemi ini, pengusaha pelaku kelautan juga dan ikan itu berkumpul nih Pak Kris. Kita kan sering nih ngumpul bareng gitu ya, ngobrol bareng sama mereka. Cuman di masa pandemi ini kan memang kita jarang banget nih melakukan kumpul-kumpul lagi. Nah, ada sih keresahan-keresahan nih di mereka para pelaku usaha ini, khususnya menanggapi sekali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, yaitu mengenai badan karantina, mengenai dibentuknya badan karantina untuk ikan ya kan, terus tumbuh-tumbuhan, hewan itu menjadi satu. Nah, dengan adanya undang-undang ini yang secara teoritis itu sudah berjalan nih Pak Kris 2 tahun kan. Bagaimana sih situasi pelayanan ekspor terkait dengan penjaminan masalah mutu yang ada di dalam laut ini? Jadi gini, jadi saya paham itu bahwa tahun 2019 memang sudah diundangkan tentang undang-undang tentang karantina, sehingga satu atap. Otoritas karantina ini menjadi otoritas Badan Karantina Nasional, di mana sekarang ada KKP ikan sendiri, tumbuhan sendiri. Itu akan disatukan. Dulu juga pernah satu badan karantina, itu di Kementerian Pertanian memang dulu satu kan, sebelum ada Kementerian Kelautan. Nah kemudian ini akan disatukan kembali. Nah saya kira ini tidak usah resah, santai saja. Pertama PP-nya belum ada. Jadi badan karantina itu memang undang-undang 2 tahun harus jalan. Secara teoritis 2 tahun pasti jalan dan pasti akan jalan. Akan tetapi saat ini PP tentang badan karantina itu belum ada. Tapi Pak Kris, mohon maaf saya potong sedikit. Nah kan karena belum ada PP, sebenarnya jadi nggak sih nih badan karantina ini undang-undangnya itu dijalankan? Ya kalau jadinya kemungkinan jadi, cuma kapan? Nah ini yang belum tahu. Artinya kita tetap persiapan itu harusnya pemerintah dan masyarakat menunggu, masyarakat dunia usaha menunggu bagaimana PP-nya nanti seperti apa. Akan tetapi untuk pelayanan di KKP saya kira tidak perlu diresahkan, karena sebenarnya yang bersatu itu karantina saja. Tetapi mengenai peningkatan mutunya tetap di KKP. Artinya pendapat saya ya, seandainya tidak mencari hal yang sulit agar mudah, itu cukup Sekjen Kementerian KKP berkoordinasi dengan Menpan, ya, membentuk badan baru, atau tetap fungsi-fungsi pelayanan daripada soal mutu, izin dan hasab dan sebagainya itu tetap di BKIPM, tetapi K-nya dibuat ke depannya, ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Jadi BKIPM itu ada 2 fungsi, karantina dan inspektorat peningkatan mutu. Kan begitu. Kalau kemudian ini karantinanya nanti harus disatukan, bukan berarti peningkatan mutunya diambil. Oh tidak. Jadi ada bayangan yang kadang-kadang menyebutkan bahwa
kalau nanti ada badan karantina maka semua urusan yang terkait dengan BKIPM diambil, sehingga Kementerian KKP tidak punya peran lagi, tidak juga. Jadi karena undang-undangnya hanya karantina tok. Nah, kalau mau usul saya, usul pendapat saya, nanti saya bikin usul resmi kalau perlu. Badan karantina atau BKIPM tetap berjalan sebagaimana mestinya, fungsi karantina perlahan-lahan dipisahkan. Tetapi inspektorat peningkatan mutunya tetap. Karena tidak mudah mengalihkan daripada fungsi. Dulu pernah ya, inspektorat peningkatan mutu itu pernah ada di Dirjen Tangkap, pernah ada di Dirjen Pemasaran yang sekarang BDS. Peningkatan daya saing, dulu kelembagaan kapasitas dan pemasaran. Kemudian tahun 2010-an mungkin ya masuk ke BKIPM. Nah, sekarang ini sejak tahun 2010 selama 10 tahun ya berarti ya, itu bahwa sudah banyak kesepakatan internasional. Karena kebetulan memang tahun-tahun itu secara internasional masalah kualitas mutu pangan ini menjadi sangat kritis, sehingga masing-masing negara berkepentingan untuk melindungi warganya terhadap kualitas impor barang, sehingga impor itu betul-betul harus disertifikasi tentang keamanannya, keamanan produk pangan itu. Dalam hal ini kalau kita ikannya ikan, itu maka untuk ekspor itu kan harus ada izin macam-macam, ada SKP, ada HACCP, dan kalau internasional HACCP yang dipakai ya. Sehingga itu ada kelas A, kelas B dan sebagainya. Sehingga ini diaudit secara internasional. Jadi peralihan daripada pengurusan HACCP, pengurusan daripada penilaian mutu, pengawasan mutu kepada lembaga lain, itu sosialisasinya sebenarnya tidak hanya kepada dunia usaha, tetapi juga pada mitra dagang kita. Artinya dari 150-an lebih negara itu harus didatengin minimum melalui kedutaan-kedutaan besar. Sehingga jangan sampai ada masalah ekspor di kemudian hari karena tidak dikenalnya lembaga baru secara internasional ataupun formatnya berbeda misalnya. Nah, itu jadi tidak semudah itu. Baik Pak Ketum, jadi kalau tadi Pak Ketum menyinggung mengenai BKIPM ya, itu dimana itu adalah Badan Karantina Inspektorat Pengendalian Mutu, dimana itu kan ada dua fungsi ya Pak Ketum ya, ada karantina dan ada juga pengawasan terhadap mutu. Betul. Nah, kalau badan karantinanya ini ditempelkan oleh dirjen yang lain, lalu fungsi pengawasan terhadap mutu itu diserahkan kemana? Ini yang sebenarnya jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman pengusaha. Bukan dirjen lain, jadi badan karantina ini digabung menjadi badan karantina nasional. Nah, peningkatan mutunya kemana? Ya. Apakah ini akan ditempelkan ke dirjen PDS atau ke dirjen tangkap lagi kan gitu maksudnya? Saya kira kok nggak gitulah, nggak mungkin. Ini urusan mutu ini saat ini itu sangat luar biasa pentingnya, sehingga main tempel-tempelan nggak bagus ya. Kalau boleh tahu tuh alasannya Pak Ketum itu kenapa kalau ditempelkan ke PDS atau ke Dirjen Tangkap itu Pak Ketum nggak setuju? Bukan nggak setuju, artinya tidak semudah itu. Tadi saya katakan bahwa ada aturan internasional, ada kesepakatan internasional yang diaudit tiap tahun, sehingga ini harus hati-hati. Mau di PDS, mau di KKP nggak ada masalah, di tangkap nggak ada masalah, hanya perlu perubahan regulasi. Bagaimana dengan regulasinya? Bagaimana dengan SDM-nya? Nah itu harus ditata, dievaluasi, dirancang. Karena dalam harmonisasi hubungan bilateral antar mitra negara itu kita diaudit oleh negara mereka. Bagaimana tentang regulasinya, tentang mutu ya ini ya. Kemudian bagaimana dengan sarprasnya, laboratoriumnya, sudah terakreditasi atau belum. Kemudian bagaimana dengan inspektorat mutunya, dan ini standarnya internasional semua. Nah di BKIPM itu udah banyak, udah lengkap lah Indonesia, nggak ada masalah. Sip lah, udah teknologinya ada, ya. Sudah ada labnya bagus terakreditasi. Saya bukan tidak setuju, artinya kalau itu diambil alih atau
ditempelkan istilahnya atau apapun namanya ke Direktorat Jenderal, itu tidak akan semudah itu perjalanannya karena budayanya, kemudian kesatuan kerjanya beda antara Direktorat Jenderal dengan badan beda. Kemudian infrastruktur yang telah dimiliki oleh BKIPM itu sudah menyeluruh ke seluruh Indonesia, ada 34 provinsi. Udah banyak ya? Udah lengkap lah kita. Semua sampai kabupaten juga itu sudah. Nah, itu wilayah kerja ya, bukan apa. Sehingga pengusaha kita itu bisa koordinasi dengan baker di berbagai daerah. Dimudahkan ya. Kalau kemudian nanti ke PDS, apakah pembentukan UPT PDS itu juga semudah itu? Itu gak gampang, itu sama dengan Menpan juga. Harus ada persetujuan dari Menpan dalam pembentukan UPT itu. Sehingga menurut pendapat saya, yang paling tepat adalah fungsi BKIPM tetap berjalan, K-nya dibuang, sehingga KKP membentuk badan Inspektorat Peningkatan Mutu kalau perlu dan daya saing. Jadi masalah ekspor dan perizinannya itu disatukan dengan badan baru ini. Nah, ini sama-sama kita koordinasi dengan Menpan dalam rangka membentuk UPT. Kenapa tidak supaya legacy daripada Menteri baru Pak Trenggono? Kenapa tidak langsung saja dibentuk badan baru? Biayanya lebih murah. Betul, bagus tuh. Sangat efisien dan efektif. Mengapa? Karena orang-orangnya sudah ada. Betul. Artinya tidak perlu harus bedol desa. Ini pindah ke bikin lagi baru ini lagi. Iya, yang susah itu beda desa itu. Badan karantina ikan gabung ke Badan Karantina Nasional, yang mutu pindah ke PDS atau ke Dirjen Dirjen Tangkap misalnya. Udah usah. Menurut saya cukup disatukan. Justru badan ini yang sudah berjalan bagus dipertahankan. Ternyata kemudian ditambah fungsi lagi menjadi daya saing, sehingga sekarang ini kan daya saing internasional nggak ada. Data-data internasional kita itu adanya di BKIPM loh. Nah, ini semua disedot datanya menjadi badan baru dengan menghilangkan fungsi karantina. Itu selesai. Ide setuju tuh. Usul. Ini pendapat daripada Forum KPI. Kalau saya sih saya terima. Nah, nanti saya akan undang kawan-kawan daripada Forum KPI untuk merapatkan ini dan buat usulan resmi. Bagaimana agar seiring dengan adanya Undang-Undang 21/19 yang berdampak pada tiadanya badan karantina di KKP, bukan berarti layanan peningkatan mutu harus tidak ada. Cukup K-nya dibuang, K-nya dilimpahkan ke badan nasional, tambahkan dengan badan inspektorat dibentuk badan baru atau BKIPM tetap berfungsi tanpa karantina. Artinya menjadi badan inspektorat pelayanan mutu. Kalau ini hanya kecil ditambah daya saing, sehingga mutu karena mutu ini sebenarnya lebih banyak untuk internasional. Betul. Jadi inspektorat pelayanan mutu memang untuk nasional juga ada, tapi lebih diutamakan untuk kepentingan internasional, dagang internasional, karena bagaimanapun ekspor kita lumayan bagus. Jadi apalagi di pandemi kita naik terus. Apalagi di bawah kepemimpinan Pak Trenggono yang seorang bisnismen sangat paham betul mengenai masalah-masalah perdagangan, maka ekspor menjadi tujuan utama. Karena sukses dan tidaknya Menteri KKP itu sebenarnya gampang kok nilai parameternya. Ekspornya naik apa enggak? Kalau ekspornya mandek berarti Menteri KKP kurang bagus. Gitu aja. Jadi parameternya mudah sekali. Nah, oleh karena itu apabila badan karena kaitannya masalah peningkatan mutu, adanya HACCP itu lebih banyak untuk kepentingan internasional, alangkah efisien dan efektifnya apabila BKIPM dihilangkan K-nya tetap berfungsi, sehingga menjadi badan inspektorat peningkatan mutu dan daya saing. Nah, sehingga semua perizinan SKP yang selama ini diadili oleh PDS misalnya bisa digabung ke mana itu? BIPM tadi. BIPM. Jika infrastruktur yang sudah dimiliki dan aset-aset yang sudah dimiliki oleh KKP tidak harus berpindah tangan, tidak harus pelimpahan aset itu gak gampang. Betul. Itu kadang-kadang bikin disclaimer dalam pemeriksaan BPK terhadap masalah-masalah manajemen aset. Nah, ini aset itu masih ada kan? Ya. Nah, aset yang ada yang dimiliki KKP ini dikelola oleh
BIPM tanpa K. Nah, sehingga sambil menunggu undang-undang Dan PP. berlaku, Undang-Undang 21, Ya. sambil menunggu PP PP-nya juga. terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 21 2019, Ya. maka KKP saya usulkan untuk menyapit badan dan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan mutu tetap melekat di BKIPM sementara ini. Ya. Nah, sambil menunggu proses itu, disiapkanlah badan baru yang namanya Badan Inspektorat Pelayanan Mutu dan Daya Saing. Kalau itu terjadi, Pak Trenggono Menteri yang top markotop kira-kira seperti itu. Ini lagi kesini Jadi kita dukung ya Pak ya, Menteri ya. Kalau jadi nggak usah terlalu ribet, ini efektif, efisien, sama kerjanya sama. Iya. Usulan terhadap pembentukan badan kepada Menpan. Sama, kalaupun dialihkan ke PDS atau tangkap, sama kita membentuk UPT itu juga rekomendasi atau persetujuan dari Menpan. Nah ini kan nggak mudah, bentuk UPT baru nggak mudah. Iya. Walaupun kantornya bagaimana nanti dengan karantina, kalau ini oke, kantor BKIPM tetap punyanya KKP, ya kan? Ya. Badan Nasional karantinanya dilepas, serahkan kepada Badan Karantina Nasional, selesai. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sekarang saya juga mau ngobrol-ngobrol santai sedikit mengenai ikan-ikan kita nih ya tuh di Indonesia. Saya gitu ya kalau sama teman-teman mau makan gitu di restoran, kebanyakan sih yang saya temuin tuh ikannya tuh kok nggak seger ya, maksudnya nggak fresh gitu. Beda banget ketika kita jalan-jalan misalnya ke Thailand, itu kita dapet tuh ikan seger, terus harganya juga murah tuh. Kalau di sini kita mau makan ikan seger aja, saya tuh kalau di Indramayu tuh ada namanya Perdut daerahnya, baru ikannya seger. Di sini mungkin Muara Angke, ya kan? Itu juga ikannya seger. Nah, itu tadi berkaitan dengan mutu dan daya saing itu tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Nah itu masalah rantai dingin. Jadi ini proses transportasi perpindahan daripada ikan ke ikan itu kan mengalami beberapa tingkat. Mulai dari nelayan, kemudian nelayan ke pengepul, ya kan? Pengepul ngumpul lagi ke pedagang di Muara Angke tadi kan. Nah, Muara Angke terdistribusi kepada restoran-restoran, bahkan mungkin pedagang dulu baru ke restoran. Nah itu udah berapa pindah pendingin ini, maka rantai pendingin namanya kan. Jadi standarnya nggak sama. Beda-beda ya tuh ya, karena semua nelayan. Jadi segar dan tidak segar itu di mana belinya kan gitu kan. Kalau misalnya di Jakarta restoran-restoran tertentu syukur-syukur. Ketum belum pernah ngajak saya makan ikan seger nih. Harus ikut, itu dia makanya. Ya nggak saya sebut lah namanya lah, tapi seger-seger banyak ya restoran. Banyak ya. Banyak. Harus Artinya diajak gini, gitu. tapi bagaimana? Lah kalau yang ekspor berbeda. Ekspor yang baru nyampe juga enak. Sama dengan impor. Impor kita yang baru nyampe pasti enak. Tapi kalau udah 3 bulan kan juga sama. Seger juga sama. Dingin juga. Artinya penyimpanan. Artinya kalau kita makan ini baru mati 1 kali sama mati 9 kali. Kalau kita di Manado kan seger. Kalau kita di Pangandaran kita seger. Pasti jadi karena baru mati 1 kali. Bahasa istilahnya gitu kan. Kalau kita di Jakarta udah 3 kali atau 7 kali mati, paling sedikit 3 kali. Nah pengertiannya karena pindah-pindah tadi. Tapi tidak ada yang busuk. Pengiriman lah ya tuh ya. Pengiriman. Tapi saya yakin tidak ada yang rusak, busuk atau bermasalah. Sampai hari ini tidak ada. Ya cuma memang kurang fresh aja gitu kayaknya tuh. Ya fresh karena sudah proses waktu ya, karena pembekuan ya. Ini kan 9 kali tadi kan. Karena dibekukan. Tapi kalau tergantung kalau itu laut, produk laut. Kalau darat kan enggak. Darat juga ada juga ya 9 kali. Apalagi kalau lewat gerobak kena panas. Jual sayur udah berapa kali itu. Sama impor pun sama. Akan mengalami seperti itu. Jadi ya itulah kondisi. Tapi yang penting memang tidak busuk. Itu. Kalau busuk saya kira nggak ada karena pedagang juga tahu di dalam menjaga mutunya. Apalagi di era sekarang ini era milenial ini apa namanya media sosial itu kan mutu sangat dijaga ya semua orang 1 kali kena busuk wah se-Indonesia tahu sedunia tahu gitu. Kasihan ya. Saya menjaga, saya yakin semua orang kualitas harus betul-betul terjaga.
dan saya yakin bisa saling menjaga. Ya lanjut apa lagi? Baik, terima kasih Pak Ketum Masih atas ada waktu, penjelasannya. Saya mau minta sedikit mungkin sedikit closing statement ya dari Pak Ketum untuk teman-teman pengusaha perikanan dan kelautan ini mengenai tadi itu yang sudah Ketum jelaskan, dan juga untuk pemerintah kita. Itu kan tadi kan kalau kata Ketum kan BKIPM kalau bisa K-nya diubah kan. Itu kan berarti kan harus ada strategi komunikasi ataupun koordinasi antar lembaga ya Pak Ketum ya. Ya. Nah, boleh tolong di ini nggak Ketum? Ya, baik teman-teman pengusaha, saya harapkan tetap tenang. Saya kira tidak akan terjadi chaos tentang masalah pelayanan administrasi terutama negara tujuan. Yang dikhawatirkan kan begini sebenarnya ya, banyakkan itu saat saya tangkap dari WA teman-teman tadi yang saya baca juga, bahwa apabila ada perubahan pelayanan yang selama ini BKIPM kan sudah 1 hari selesai misalnya gitu kan, kalau kemudian nanti di lembaga baru seperti apa ya, saya yakin dalam hari ini kementerian atau Pak Menteri melalui Sekjen sudah bisa mengantisipasi itu. Hanya saja memang yang dikhawatirkan adalah bagaimana hubungan internasional, terutama masa administrasi. Jangan sampai ada masalah. Saya yakin tidak, dan himbauan saya kepada pemerintah, terutama Kementerian KKP adalah bahwa peralihan ini tidak usah tergesa-gesa, karena bagaimanapun harus dirumuskan, dikaji kembali. Kajian lama tentang perpindahan Inspektorat Pelayanan Mutu dari Dirjen Tangkap ke PDS itu apa pertimbangannya, dari PDS ke BKIPM apa pertimbangannya. Nah itu harus dibaca kembali, dikaji kembali, dan bagaimana perkembangan layanan publik terhadap masalah Inspektorat Pelayanan Mutu, pengawasan mutu selama di BKIPM. Nah sehingga perpindahan dengan adanya tidak digabungkan dengan karantinanya ya, yang mau diambil ya, bukan mutu. Jadi jangan salah tangkap. Ini jangan sampai kemudian menimbulkan keresahan bagi dunia usaha maupun aparaturnya. Pesan saya adalah bahwa sebaiknya pertahankan keberadaan BKIPM dengan menghilangkan K, bahwa badan karantina ini akan berfungsi mungkin 2 tahun. 2 tahun setelah PP. Jadi PP terbentuk belum tentu besok pagi langsung. Pak JK pernah ingat sih, Pak JK dulu pernah bilang, Pak Yusuf Kala 2 kali Wapres. Perubahan penggabungan sebuah kementerian baru efisien, baru akan berjalan efektif dan efisien itu 2 tahun. Nah, demikian juga badan. Pembentukan badan baru atau penyatuan 2 badan karantina yang selama ini di pertanian dan di KKP kembali bersatu, walaupun 20 tahun yang lalu pernah bersatu, juga akan menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak mudah menyatu, sehingga paling tidak 2 tahun baru berjalan. Oleh karena itu pada Kementerian KKP, terutama Pak Sekjen dan staf khusus, staf ahli Pak Menteri, supaya melakukan kajian secara mendalam, usul kami tetap pertahankan BKIPM dengan menghilangkan karantinanya sehingga menjadi BIPM, Badan Inspektorat Pelayanan Mutu, apabila perlu, dan daya saing, sehingga urusan-urusan internasional, urusan-urusan ekspor itu hanya satu pintu, yaitu melalui Badan Inspektorat Pelayanan Mutu dan Daya Saing, dalam pengertian daya saing internasional atau pemasaran internasional kalaupun daya saing tidak. Jadi artinya Badan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Internasional atau pemasaran saja atau daya saing, monggo. Tapi intinya adalah bahwa hal-hal yang sudah berjalan bagus dan infrastruktur yang telah dimiliki, baik inspektor mutu yang berada di wilayah-wilayah SDM-nya, sarana prasarana melalui laboratorium yang dimiliki oleh KKP tetap tidak mubazir, tetap bisa berjalan
aset-aset KKP di berbagai daerah tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh badan baru, yaitu Badan Inspektorat Pelayanan Mutu. BKPM tetap berjalan, kayaknya dihilangkan. Sebelum itu berjalan, maka seluruh peran dan fungsi daripada BKPM tetap dijalankan sebagai nama mestinya sampai selesainya PP, dan kemudian persiapan terjadinya penyatuan Badan Karantina Nasional. Setelah PP itu diundangkan, kemudian dipersiapkan adanya Perpres tentang pembentukan badan, atau cukup dengan permen yang melalui persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Masih panjang waktunya, masih bisa kita persiapkan, masih bisa didiskusikan kajian-kajian lama dan kajian-kajian baru. Kepentingan nasional dan harus tetap diutamakan, kepentingan bangsa lebih diutamakan, kepentingan efisiensi dan efektivitas pelayanan harus tetap diutamakan, dan yang paling penting, ekspor harus benar-benar berjalan dengan cepat, pelayanan cepat, efektif, dan efisien. Semoga laut kita tetap berjaya, ikan kita produknya semakin bagus, perikanan dan lautan menjadi the best. Ya, mantap ya Pak Ketum, ini belum saya tutup, beliau sudah langsung tutup. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua Umum Perpu PKI, Perpu KPI, Bapak Kris Budiarjo, yang sudah hadir di acara Ngobrol Sore. Terima kasih banyak Pak masukannya, dan buat teman-teman pengusaha tetap tenang, jangan resah, yang penting semangat dan sehat selalu. Jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijalankan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.